Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ventina Yati. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, pada saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan tentang asesmen kompetensi minimum. Dan alhamdulillah saya sudah mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kemdikbud melalui seri guru belajar. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan sharing dengan teman-teman semua. Kita awali dari, nah ini ada 5 langkah mudah mengikuti program guru belajar. Nah, alhamdulillah Kemdikbud dengan program guru belajarnya menyajikan berbagai kajian yang sangat menarik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan dulu dari bagaimana sih kita sebagai guru akan mengikuti program guru belajar. Hanya 5 langkah saja. Yang pertama adalah peserta wajib memiliki akun SIM PKB, akun @guruku.id. Selanjutnya, kalau sudah memiliki SIM PKB, kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id, lalu pilih seri guru belajar yang tersedia. Karena dalam seri guru belajar itu banyak, ya ada yang AKM, ada yang pembelajaran masa pandemi, dan sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga adalah peserta memilih jadwal dan angkatan yang tersedia. Selanjutnya, peserta mengikuti proses belajar pada seri guru belajar yang telah dipilih sesuai dengan alur belajar pada masing-masing seri. Yang terakhir, dapatkan ilmu yang bermanfaat dan sertifikat ya, 32 jam, juga piagam penghargaan. Selanjutnya, untuk khusus seri AKM, bagaimana langkah-langkah mengikuti guru belajar seri AKM? Sama ada 3 tahap. Yang pertama adalah akses alamat BIMTEK program guru belajar seri AKM di https kemudian /gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian pilih seri asesmen kompetensi minimal, klik mulai belajar, kemudian login dengan akun SIM PKB dan kode aksesnya. Kemudian klik daftar dan pilih angkatan, ada 11 angkatan ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan sharing sedikit ya, gambaran umum tentang asesmen kompetensi minimum seperti apa. Kita awali dari latar belakang. Nah, latar belakangnya hasil dari PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Buktinya di tahun 2018 hanya sekitar 70% siswa yang memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Jadi 70% siswa kompetensi literasi membacanya sangat rendah ya. Kemudian keterampilan matematikanya juga dan sainsnya 71% berada di bawah kompetensi minimum. Dan matematik 60% siswa di bawah kompetensi minimum. Nah, intinya bangsa Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Oleh karena itu, bagaimana pemerintah ingin mereformasi asesmen seperti apa sih yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran? Jadi, asesmen yang sebelumnya seperti ujian nasional misalkan dirasa itu kurang mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Makanya, pada tahun 2021, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kemendikbud. Selanjutnya, apa pentingnya asesmen nasional? Nah, asesmen nasional itu sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja ya, seperti yang selama ini terjadi? Nah, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada bagaimana siswa menguasai materi pembelajaran dalam ujian akhir. Nah, keberhasilan sistem pendidikan lebih fokuskan pada pencapaian kompetensi. Jadi yang jadi kata kuncinya adalah kompetensi siswa.
baik pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya. Apalagi di abad 21 ini, kita memiliki berbagai tuntutan ya, kecakapan belajar di abad 21 itu yang diantaranya adalah kecakapan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, kita lihat di sini kecakapan hidup abad 21 sebagai tuntutan dari pembelajaran di abad 21 ini tadi sudah disampaikan ya, ada kecakapan belajar dan berinovasi, ada kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana mengukur kompetensi yang tadi ya, tuntutan-tuntutan itu. Nah, diantaranya dengan menggunakan asesmen nasional. Jadi, asesmen nasional ini diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah ketercapaian kompetensi yang dikuasai siswa sudah tercapai atau belum. Kemudian, tidak hanya memotret hasil kognitif belajar anak saja, tetapi selain memotret kognitif juga hasil belajar sosial dan emosional. Itu sikapnya, kemudian nilai, keyakinan, perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja di berbagai konteks yang relevan. Nah, jadi intinya melalui asesmen nasional ini, tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila, menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Nah, jadi intinya dalam asesmen nasional ini juga intinya ingin meningkatkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya guru-guru hebat semuanya masih ingat ya bahwa ada 6 profil belajar Pancasila yang sekarang sedang disosialisasikan oleh pemerintah. Di antara profil pelajar Pancasila itu adalah beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, di sini saya tekankan lagi ya bahwa saat ini pemerintah melalui pembelajaran yang didesain itu ingin menciptakan siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 ya yang mesti dimiliki: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian memiliki karakter mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, untuk itu, bagaimana nih konsekuensinya kita sebagai guru? Kita sebagai guru konsekuensinya harus mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Jadi bukan hanya hafal atau hanya sekedar menghafal materi, tetapi bagaimana kompetensi tentang keterampilan, misalkan kemudian pemahaman konsep, itu harus bisa dilihat. Jadi siswa itu tidak hanya menguasai konten misalkan, tapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang telah diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, intinya capaian kompetensi siswa ingin diraih secara holistik. Jadi dalam asesmen nasional seperti itu. Jadi bukan hanya sisi kognitif saja, tetapi dari sisi non-kognitif seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian bagaimana keterkaitan antara asesmen nasional dengan kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Intinya kompetensi siswa yang kompetensi apa? Jadi kompetensi diantaranya kecakapan hidup abad 21 dan kompetensi profil pelajar Pancasila itu nanti yang menjadi tujuan ya dalam pendidikan saat ini, yaitu untuk memenuhi tuntutan abad 21 dan untuk membentuk siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, itu terukur melalui asesmen nasional. Berupa apa? Berupa asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian, di sini mungkin lebih agak detail ya, bahwa asesmen kompetensi minimum ini kan tadi ada literasi membaca, juga ada numerasi. Jadi literasi membaca itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
ini ya dua kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh siswa-siswi kita, yaitu literasi membaca dan numerasi. Kemudian survei karakternya tadi ya, profil pelajar Pancasila, dan ini sekarang iklim belajar dan iklim satuan pendidikan, dari mulai bagaimana iklim keamanan sekolahnya, kemudian iklim kebinekaan sekolahnya, bagaimana praktik dari multicultural, misalkan, kemudian indeks sosial ekonominya, pendidikan orang tuanya, profesi orang tuanya, kemudian akan dilihat juga kualitas pembelajarannya, bagaimana manajemen kelas, dukungan afektifnya, aktivasi kognitifnya, juga pengembangan gurunya. Apakah ada melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran dan sebagainya. Nah, kemudian baru kita simpulkan nih. Jadi, apa sih asesmen nasional itu? Nah, asesmen nasional itu adalah intinya adalah sebuah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid tadi ya, misalkan literasinya, numerasi, karakter, serta kualitas PBM dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, informasi-informasi tersebut ya tadi bisa diperoleh dari 3 instrumen utama asesmen. Jadi, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, apa sih manfaatnya? Ada asesmen nasional ini, apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah memotret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian juga selain memotret nih sudah terpotret, kemudian umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ada feedbacknya ya, ada umpan baliknya. Kemudian dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi nanti untuk penyusunan program bagaimana meningkatkan kualitasnya itu diperoleh dari asesmen nasional. Nah, mengapa perlu adanya asesmen nasional? Nah, asesmen nasional ini perlu dilakukan tadi intinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian untuk melihat ya informasi akurat, kemudian setelah itu ada perbaikan dalam kualitas belajar mengajar dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan juga asesmen nasional ini nanti akan menghasilkan informasi untuk memantau apa saja. Intinya memantau bagaimana perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian adanya kesenjangan bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah sekolah atau negeri dan swasta, antar daerah, antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Nah, selanjutnya, apakah sering bertanya ya, apakah asesmen nasional itu menentukan kelulusan peserta didik? Nah, dalam BIMTEK disampaikan bahwa tidak ya, dengan asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik. Karena asesmen nasional itu tidak menentukan secara pribadi ya, secara individu, tetapi asesmen nasional ini akan diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Jadi bukan hanya memotret bagaimana skor atau nilai peserta didik secara individu, tidak seperti itu, tetapi memotret sistem. Jadi tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Untuk kelulusan kewenangan dari pendidik dan satuan pendidikan. Kemudian banyak juga yang bertanya, siapa sih yang menjadi peserta asesmen nasional? Nah, peserta asesmen nasional itu diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Nah, serta program kesetaraan. Tetapi tidak diikuti di jenjang akhir ya. Kalau di UN kan jenjang akhir. Kalau di asesmen nasional itu pesertanya dipilih kalau SD kelas 5, kalau SMP kelas 8, dan kalau SMA kelas 11. Jadi dipilih secara acak oleh pemerintah. Nah, tetapi untuk program kesetaraan, asesmen nasionalnya diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Ini ada perbedaannya ya. Kalau yang kesetaraan itu siswa yang belajar pada tahap akhir program belajarnya. Nah, selain oleh peserta didik, asesmen nasional juga guru juga mengikuti, kemudian kepala sekolah juga mengikuti. Informasi dari guru, dari peserta didik, dari kepala sekolah, nah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi yang diberikan asesmen itu bukan hanya siswa saja, bukan hanya peserta didik saja, tetapi guru dan kepala sekolah pun mengikuti.
Nah, mengapa sih ada yang bertanya, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid, tidak seperti ujian nasional yang diikuti oleh seluruhnya? Nah, karena hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi murid secara individu, tetapi asesmen nasional mengevaluasi hasil belajar setiap individu melalui asesmen nasional. Jadi kalau UN kan secara individu ya, kalau asesmen nasional itu melakukan evaluasi secara sistem. Jadi secara sistem makanya yang mengikutinya juga sebagian peserta didik yang dipilih secara acak oleh pemerintah, kemudian guru, kemudian kepala sekolah. Nah, juga asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Jadi yang diperlukan itu adalah informasi dan sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang dipilihnya tidak seperti yang sebelumnya ya? Kenapa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Karena kalau kelas 5 kan mereka sudah mengikuti nih proses pembelajaran, sehingga hasil dari asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Kan mereka kalau kelas 5 di asesmen, kemudian hasilnya keluar, nanti kelas 6 murid tersebut merasakan perbaikan pembelajaran, karena masih ada ya. Kemudian juga asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Jadi intinya kelas 5, kelas 8, kelas 11 telah mengikuti proses pembelajaran di sekolah, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Dan mudah-mudahan nanti di kelas 6, di kelas 9, di kelas 12 sudah ada perbaikan ya dari sekolah. Kemudian, apakah asesmen nasional menggantikan ujian nasional? Nah, banyak yang bertanya seperti itu ya. Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Nah, sebagai alat untuk evaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar, serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau menjadi umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Nah, mengapa yang diukurnya? Banyak yang bertanya ya, mengapa sih yang diukurnya literasi dan numerasi? Misalkan, walaupun materi apapun, pelajaran apapun, gitu ya, yang paling pokok dalam asesmen nasional itu yang diukurnya adalah literasi dan numerasi. Nah, jadi asesmen nasional sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal bahwa mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematik atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid. Terlepas nanti profesinya mau apa gitu ya ke depannya. Yang jelas literasi dan numerasi itu merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Misalkan kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia saja untuk mengukur kemampuan membaca misalkan, tapi juga di pelajaran agama, diperbanyak literasinya IPA, IPS, dan sebagainya. Kemudian kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM atau numerasi sebaiknya dikembangkan mulai berbagai pelajaran juga. Jadi dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong seluruh guru pada semua mapel untuk berfokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi membaca. Jadi fokusnya kompetensi membaca baik mapel PAI, misalkan IPA, IPS, bagaimana nih pengembangan kompetensi membacanya dan berpikir logis sistematis. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sehari-hari apapun mata pelajarannya. Nah, mengapa asesmen nasional juga melakukan pengukuran terhadap karakter murid atau mengevaluasi karakter murid. Jadi, asesmen nasional bukan hanya memotret hasil belajar kognitif, tetapi juga memotret hasil belajar sosial emosional. Nah,
Dengan asesmen nasional diharapkan dapat memotret nanti sikap peserta didik, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, bukan hanya sisi kognitifnya saja, tetapi non-kognitifnya tadi. Jadi, sikapnya, nilai, keyakinan, nah seperti itu. Kemudian, bagaimana kaitannya antara asesmen nasional dengan kurikulum? Intinya, asesmen nasional berfokus mengukur kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum. Jadi, dari beragam materi untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Asesmen nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Nah, kemudian selanjutnya apa peran asesmen nasional gitu ya dalam pendidikan jalur non formal. Nah, warga belajar diwajibkan menempuh ujian kesetaraan untuk dinyatakan lulus pendidikan non formal. Jadi, asesmen nasional merupakan ujian kesetaraan yang menjadi salah satu syarat kelulusan. Kalau untuk yang tadi ya, yang non formal. Oleh karena itu, ada perbedaan kalau asesmen nasional dalam pendidikan jalur non formal tidak dipilih secara acak oleh Kemdikbud, tetapi peserta asesmen nasional pendidikan jalur non formal adalah warga belajar yang mendaftarkan diri untuk ujian kesetaraan. Jadi hasilnya nanti digunakan sebagai rapot PKBM. Apa sih bedanya antara AKM dan UN? Mari kita lihat ya. Kalau perbedaan diantaranya jenjangnya. Kalau UN dari mulai SMP, SMA, dan SMK. Kalau AKM SD ya, SD, SMP, SMA, SMK. Juga levelnya kalau UN itu tingkat akhir. Kalau AKM itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Juga subjeknya kalau UN sensus seluruh murid. Kalau AKM sensusnya sekolah. Jadi murid itu hanya sebagai sampel. Kalau UN itu tingkat jenis tesnya high stake, kalau ini low stake. Kemudian model soalnya kalau UN PG, kemudian isian singkat, kemudian kalau AKM PGK ya. PGK itu yang kompleks, ada bukan hanya satu pilihan, kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat dan uraian. Periode tesnya UN memerlukan waktu 4 hari, kalau AKM hanya 2 hari. Modanya kalau UN semi online, kalau AKM full online supervise atau utama. Ada semi online dan offline di sekolah-sekolah tertentu yang tidak ada jaringan. Jadi ada full online-nya, ada semi online dan offline, ada semi dan ada offline secara dalam sekolah-sekolah tertentu. Kemudian metodenya CBT, kalau ini adalah MSAT dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah instrumen apa saja yang akan digunakan. Nah, instrumennya yaitu yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, tadi literasi membaca dan literasi matematik. Kemudian survei karakternya apa saja yang akan diukur? Sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter individu. Kemudian survei lingkungan belajar. Apa saja yang akan diukur? Kualitas berbagai aspeknya ya, dari inputnya, kemudian proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan minimum nih? Kan ada asesmen kompetensi minimum. Apa sih maksud dari kata-kata minimum? Nah, ini asesmen kompetensi minimum ini mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukurnya adalah literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial. Jadi minimum ini yang bersifat esensial gitu, serta berkelanjutan untuk lintas kelasnya. Jadi tidak semua konten pada kurikulum diujikan, tetapi hal yang sifatnya minimum. Jadi kata kuncinya seperti itu. Kan kurikulum banyak nih, misalnya kayak ada berapa KD dan sebagainya. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, tetapi sifatnya hanya yang bersifat minimum tadi, literasi dan numerasi. Kemudian apa bedanya AKM dan survei karakter? Kalau AKM mengukur hasil belajar kognitif, yaitu tadi literasi dan numerasi. Kalau survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, apakah instrumen survei karakter itu murid dan guru sama?
Tentunya tidak ya, meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas PBM, tetapi pertanyaannya akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Kemudian di sini apa saja sih komponen dari literasi, numerasi dan literasi yang diukur dalam AKM. Jadi asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen atau 3 aspek. Yang pertama kontennya, proses kognitifnya, serta konteksnya. Nah, di sini bisa dilihat ya dalam literasi membaca dan numerasi. Ada kontennya yang dites, kemudian proses kognitifnya dan konteksnya. Kalau literasi membaca, teks informasi dan sastra, kemudian peserta didik mampu menemukan, menginterpretasi, dan mengintegrasikan, mengevaluasi, dan refleksi informasi. Kemudian dari sisi konteksnya bisa bersifat personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kalau numerasi dari sisi konten apanya? Aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data dan ketidakpastian. Kemudian kalau numerasi dari sisi proses kognitifnya, bagaimana murid bisa memahami, menerapkan, dan melakukan penalaran. Kemudian dari sisi konteksnya sama ya, numerasi bisa bersifat personal, sosial, budaya, dan juga saintifik. Nah, ini bentuknya seperti ini tadi sudah disampaikan. Kita mungkin akan lihat contohnya ya, contoh dari soal AKM itu seperti apa. Nah, sebelumnya berapa banyak soal yang akan dikerjakan saat AKM? Untuk murid kelas 5 hanya 30 soal saja. Kalau untuk murid kelas SMP dan SMA ya, mengerjakan 36 soal. Nah, apakah soal AKM untuk pemintaan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Bagaimana porsinya? Tidak ya. AKM mengukur kompetensi mendasar, jadi tidak dibedakan. AKM itu mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatan. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapatkan soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks, beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus saja. Jadi yang berbeda itu hanya dari sisi stimulus soal saja. Nah, ada nggak sih contoh-contoh soal latihan untuk AKM? Apakah disediakan secara khusus? Ya, ada. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM. Ya, bisa dibaca di sini ada pusmenjar .kemdikbud.go.id /AKM. Nah, selanjutnya di sini langsung saja ya, sudah terlalu banyak. Contoh soalnya seperti apa? Dan kan ada berbagai level. Ini di level 4 contohnya ada stimulusnya seperti ini tentang menggosok gigi ya, bisa dibaca oleh Bapak Ibu hebat semuanya. Kemudian dari stimulus itu ada pertanyaan. Kalau untuk jenjang level 4 itu untuk kelas 7 dan kelas 8. Kontennya ini sifatnya teks informasi, konteksnya saintifik ya, tentang menggosok gigi, kemudian kompetensinya memahami atau interpret dan integrate. Subkompetensinya menyusun inferensi, membuat koneksi. Nah, rincian kompetensinya menyimpulkan kejadian, prosedur, gagasan, bentuk soalnya PG. Nah, dari soal ini, misalkan dari artikel tadi, menceritakan tentang apa? Nah, peserta didik ditanya tentang ini ya soalnya. Nah, bisa dilihat. Nah, jawaban yang benarnya adalah A. Cara terbaik untuk menggosok gigi. Ini ada kodenya. Kemudian di antara contoh yang lain adalah dari stimulus tadi. Jadi dari satu stimulus itu bisa berbagai soal. Misalkan pertanyaan nomor 2-nya sama ya, jenjangnya level 4, kelas 7 dan kelas 8. Kontennya teks informasi, konteksnya saintifik. Kompetensinya apa? Kalau tadi integrasi ya, kalau ini menemukan informasi. Akses. Nah, kemudian subkompetensinya mengakses dan mencari informasi dalam teks. Rinciannya menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan sebagainya. Bentuknya PG. Nah, ini apakah yang direkomendasikan oleh peneliti dari Inggris? Nah, jadi dari stimulus tadi, apa sih yang direkomendasikan oleh peneliti dari Inggris? Nah, jawabannya C ya, jangan menggosok gigi terlalu keras. Nah, kemudian dari satu stimulus juga ada pertanyaan ketiga, misalkan jenjangnya level 4, kontennya teks informasi, konteksnya saintifik, kompetensinya nih yang agak naik ya, menemukan informasi, akses dan retrieve.
Mengakses dan mencari informasi dalam teks. Rincian kompetensinya menemukan informasi tersurat dan sebagainya. Bentuk soalnya esai. Nah, ini ada juga yang esai. Menurut Bente Hansen, mengapa kita harus menggosok lidah kita, misalkan. Nah, di sini jawabannya seperti ini ya. Nah, ada kodenya. Nah, seperti ini. Sehingga yang memperoleh poin itu seperti ini. Nah, jadi kalau 0, jawabannya tidak sesuai, maka kodenya 0. Kemudian, yang lain-lainnya, kalau ini yang numerasi. Nah, seperti ini. Soal contoh yang numerasi. Waktu dekomposisi. Nah, mempertanyakan kulit pisang berapa lama, kulit jeruk berapa lama, kantong kertas, sisa apel, kertas tisu. Nah, diagram waktunya di sebelah kanan ya disampaikan seperti ini. Kalau plastik berapa lama, kalau baja, kalau kaleng, kulit sintetis dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaannya seperti ini dari stimulus yang tadi ya. Nah, sehingga jawabannya D ya setelah dihitung. Yang terakhir contoh dari soal survei karakter. Nah, kalau survei karakter bagaimana cara pandang murid tentang menyikapi sesuatu hal, misalkan dengan seperti ini ya. Jawaban yang benarnya yang mana? Bermusyawarah dengan warga kampung. Nah, kunci jawabannya A, karena menyelesaikan permasalahan diutamakan dengan musyawarah. Nah, mungkin hanya itu saja ya pengenalan tentang pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Sebetulnya informasi sangat banyak, tetapi mungkin ini hanya selintas saja. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya kita akan melanjutkan pada bagaimana kita berlatih dengan soal-soal literasi, numerasi, dan survei karakter. Mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.